Ini merupakan video yang keempat dari modul yang kedua pengantar Python. Pada video keempat ini kita mencoba untuk melihat tentang operator pada Python. Dan ini merupakan bagian catatan kuliah komputasi geofisika. Kita coba awali tentang apa itu operator. Secara definisi sederhana, operator merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam sebuah operasi tertentu. Jadi di saat kita melakukan sebuah operasi matematika tertentu, maka kita butuh sebuah notasi operator sehingga itu bisa dilakukan dalam artian bisa dieksekusi dari sebuah fungsi tertentu. Sebuah persamaan misalkan ada operasi penjumlahan atau pengerakan, sehingga kalau seandainya jelas operator yang digunakan, maka kita bisa mengeksekusi fungsi tersebut. Dalam numerik, setidaknya ada 3 operator yang sering digunakan. Operator aritmatika, operator pembanding atau relasi, dan operator penugasan. Ini adalah simbol dan penjelasan dari setiap operator yang digunakan dalam numerik. Seperti ini untuk aritmatika, ini untuk pembanding, dan ini untuk penugasan. Kita coba masuk operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan salah satu operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Ini yang kita tadi sebutkan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan juga sisa bagi. Sebuah contoh sederhana, ini memperlihatkan bagaimana kita mencoba untuk menjalankan operator aritmatika dengan bahasa Python. Misalkan kita punya variabel A yang saya berikan nilai 4, kemudian variabel B saya berikan nilai 8. Maka kita bisa mengaplikasikan operator aritmatika untuk melihat atau fungsi dari A dan B. Dalam artian apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan sisa bagi. Sehingga di sana kita eksekusi atau kita print C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Tentunya dari sini kita bisa melihat setiap hasil atau nilai dari hasil penjumlahan atau pengurangan ataupun bisa kita sebutkan sebagai setiap eksekusi atau perintah untuk melakukan sesuai dengan operasi dari aritmatika yang kita gunakan. Untuk string, kita bisa melihat contoh sederhana di sini. Misalkan saya punya variabel A dengan nilai string catatan, kemudian variabel B dengan nilai string komputasi geofisika, dan variabel C dengan nilai integer 1, 2, dan 3. Misalkan saya ingin print 3 kali A, berarti dia akan mengeksekusi string catatan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk print 2 kali B, maka dia akan mengeksekusi komputasi geofisika sebanyak 2 kali. Ada hal menarik di sini, untuk catatan ada spasinya, sedangkan untuk komputasi tidak ada spasinya. Karena kita perhatikan di sini, untuk catatan saya memberikan spasi antara catatan dan tanda petik, sedangkan untuk komputasi geofisika tidak ada spasi di situ. Sehingga di saat kita lakukan operasi pengulangan, di mana saya menggunakan 2 kali B, berarti 2 kali dari string B, maka dia tidak ada spasi di situ. Kemudian untuk print 2C, maka ada pengulangan dari nilai string, bukan nilai string maksudnya, tapi nilai integer 1, 2, dan 3. Dan kemudian berikutnya saya akan menggabungkan variabel A dan variabel B dengan perintah print A plus B. Di saat saya eksekusi, maka dia akan memberikan hasil catatan komputasi geofisika.
Kemudian berikutnya adalah operasi pembanding. Kita lihat di sini operasi pembanding lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Kita lihat contoh di sini. Anda bisa lihat sebuah variabel D yang saya berikan dengan nilai 4, ini merupakan integer. Kemudian E saya berikan dengan 3, sekian atau 3,99 itu merupakan float. Dan variabel F saya berikan nilai 4, tetapi saya beri tanda petik. Berarti di sini tipenya string. Tentunya tipe yang ini berbeda dengan tipe yang di atas. Tipe untuk variabel D dan variabel F berbeda tipenya. Satu integer dan satu lagi string. Kemudian saya coba eksekusi, print D lebih besar dari E, maka dia akan memberikan hasil true, karena 4 lebih besar dari 3,99. Kemudian kalau saya print D sama dengan F, D sama dengan F, maka dia akan memberikan false, karena ini integer dan ini string, tentu tidak sama, walaupun dia sama-sama nilai 4, tetapi tipenya berbeda, satu integer dan satu lagi string. Kemudian berikutnya, kalau saya print D lebih besar daripada E dan D tidak sama dengan E, dia akan menjawab true, karena memang D lebih besar daripada E dan D tidak sama dengan E. Itu untuk pembanding. Kemudian berikutnya kita akan coba lihat tentang penugasan. Dan penugasan ini adalah kita memberikan tugas pada sebuah variabel untuk menyimpan, mengisi, menyimpan, menjumlah, mengurang, mengali, membagi, sisa bagi, dan pemangkatan. Jadi kita perintahkan sebuah variabel, misalkan kita sudah memberikan nilai tertentu pada variabel, kemudian kita suruh dia menyimpan, kemudian ada perintah berikutnya untuk menjumlahkan, mengurangi, dan berikutnya, dan seterusnya. Ini contoh sederhana. Contoh sederhananya, saya punya A sama dengan 10. Berarti di sini variabel A saya beri tugas untuk menyimpan angka 10. Ya, jadi variabel A saya beri tugas menyimpan angka 10. Tentunya selain menyimpan ada jumlah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, dan pemangkatan. Nah, sebelumnya kita sudah punya A sama dengan 10, berarti variabel A menyimpan angka 10. Kemudian saya beri tugas tambahan, variabel A saya minta untuk mengurangkan angka 2 dari angka 10 yang sudah dia simpan. Ya. Maaf, bukan mengurangi, maksudnya ini menambah. Jadi menambah 2 dari angka 10 yang sudah dia simpan. Di saat saya print A, maka dia tidak lagi 10, tetapi sudah 12. Kemudian berikutnya, hal yang sama saya lakukan, tapi dengan pengurangan. Jadi saya berikan A untuk mengurangkan angka 5 dari nilai 10 yang sudah dia simpan. Maka di saat saya print A, maka dia akan memberikan angka 5. Nah, ini sebuah contoh sederhana, dan tentunya nanti ke depan kita akan banyak berinteraksi dengan beberapa hal yang berhubungan dengan operator dalam numerik. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu pada video berikutnya.